Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita semua pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di Masjid Al-Kahfi yang kita cintai ini untuk melakukan kajian umum Jumat. Kita berdoa mudah-mudahan langkah ibu, bapak, teman-teman semuanya dari rumah masing-masing, langkah kaki kanan menjadi tambahan pahala, langkah kaki kiri menjadi penghapus dosa untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menjelaskan susunan acara pada kajian umum kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah saya lakukan, kemudian yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga yaitu ada pemaparan program-program masjid, kemudian berikutnya ada pemaparan tentang program-program masjid, kemudian berikutnya juga ada materi yang akan disampaikan oleh Aditya, yaitu tentang 3 mindset supaya kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu ada pembagian infak beras, kemudian yang terakhir ada penutupan. Kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Kang Rio. Kepada Kang Rio, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka Quran surah An-Nisa ayat 122. An-Nisa ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan. Wa man asdaqu minallahi qila. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Man ya'mal su'an
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia akan tidak mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rio yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya yaitu ada pemaparan program-program yang akan disampaikan oleh saya ya Bu ya. Jadi mohon izin berdiri ya Bu ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Kahfi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azkar Dwi Ansori atau bisa dipanggil Deden. Alhamdulillah saya diamanahi oleh Yayasan Cerebrum ini sebagai ketua DKM ya, Pak, Ibu semuanya. Jadi di sini saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu semuanya, karena yang perlu kita ketahui bahwa masjid ini bukan milik DKM ya, tetapi masjid ini milik kita semua, milik umat. Jadi ayo kita bersama-sama gitu dalam memakmurkan masjid ini gitu. Karena kalau misalkan dalam sebuah daerah, dalam sebuah penduduk semuanya soleh dan taat kepada Allah, maka insya Allah dan pasti akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya itu ketua DKM oleh Pak Pangga, tapi alhamdulillah sekarang itu oleh saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa program yang kami buat gitu di Masjid Al-Kahfi ini. Nah, yang pertama di sini ada sholat 5 waktu berjamaah. Jadi yang harus kita ketahui, kenapa sih kita harus sholat gitu? Kenapa kita harus sholat? Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita harus tahu terlebih dahulu alasannya gitu ya Ibu semuanya. Kenapa? Karena jika kita mengetahui alasannya, maka yang terjadi kita akan terus bersemangat. Nah, sholat juga begitu. Mungkin bisa dikatakan ada sebagian orang yang tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Mungkin alasan yang paling jelasnya karena dia nggak tahu kenapa dia harus sholat gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus sholat gitu. Nah, yang pertama, sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, dia berkata, "Inna awwala yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min amali as-shalah. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha."
sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-salatu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Jadi sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Jadi amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, maka dia akan gagal dan rugi. Nah, kemudian berikutnya juga ada keutamaan datang ke masjid akan diangkat derajatnya dan dihapus oleh dosa. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berwudu dan membaguskannya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali dengannya Allah akan mengangkat derajat. Dengannya Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosanya hingga ia masuk masjid. Dan jika masuk masjid, maka ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholatlah yang menahannya." Jadi kalau misalkan kita diam di masjid atau itikaf gitu, diam di masjid berlama-lama, maka itu diibaratkan sebagai sholat. Jadi misalkan ibu-ibu udah waktunya zuhur, dari jam 11 udah nunggu di masjid, maka waktu menunggunya tersebut itu dihitungkan sebagai sholat ya. Kemudian berikutnya tentang sholat 5 waktu. Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulli yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubki min darani, qalu la yubki min daranihi syai'a, qala fadzalika mislu salatil khamsi yamhullahu bihal khotoya. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Kemudian para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Kemudian Rasul berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Jadi kalau misalkan kita melakukan sholat 5 waktu itu diibaratkan seperti mandi 5 kali. Maka yang terjadi apa kalau misalkan kita mandi 5 kali sehari? Akan bersih ya ibu ya, akan bersih. Yang dimaksud bersih di sini yaitu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu tentang sholat berjamaah di masjid. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "As-shalatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu ya ibu-ibu, jika kita misalkan sebelum azan kita berwudu dulu dari rumah, kemudian langkah dari rumah kita menuju masjid, langkah kaki kanan menjadi pahala, langkah kaki kiri menjadi penghapus untuk dosa kita. Kemudian masuk ke masjid, setelah masuk ke masjid kita nunggu waktu adzan kan, menunggu waktu adzan, bisa sholat sunat dulu, bisa baca Quran dulu, meskipun gak ngapa-ngapain juga. Kalau misalkan kita nungguin waktu sholat di masjid, maka itu juga kita akan mendapatkan pahala sholat ibu-ibu. Kemudian udah begitu kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaah itu akan mendapatkan 20 derajat. Maka akan sangat luar biasa gitu jika kita selalu membiasakan diri untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Nah, ini adalah capaian sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Al-Kahfi ini. Jadi dari awal itu emang kelihatan, terutama di subuh. Di subuh itu awal-awal 6, 5, 6, 7. Kemudian sholat duhurnya juga gak terlalu banyak, sholat maghrib dan sholat isya juga gak terlalu banyak. Alhamdulillah dengan kita membuat berbagai program gitu, jadi banyak
Kemudian dari tanggal 9 Januari jadi bertambah jadi 11 subuhnya, duhurnya 12, 21, 23, isanya 19. Bertambah subuh tanggal 10 subuhnya jadi 14, 60, duhurnya asarnya 66. Kemudian jadi 23, jadi 27. Kemudian sampailah pada kemarin, hari kemarin sholat subuhnya 29 orang, sholat duhurnya 45 orang, kemudian sholat asarnya 62, sholat maghribnya 40, kemudian sholat isyanya ada 33 orang. Dikarenakan kita udah tahu gitu ya, keutamaan sholat itu sangat banyak dan manfaatnya untuk kita sangat banyak, dan bukan untuk orang lain juga gitu kita melakukan sholat itu untuk diri kita sendiri ya. Jadi marilah kita bersama-sama gitu ya untuk memakmurkan masjid di sekitar kita, memakmurkan masjid karena keutamaannya itu sangat banyak. Kemudian program-program berikutnya yaitu ada program kajian Jumat. Kajian Jumat seperti ini. Jadi kajian Jumat ini adalah sebuah program yang dirancang oleh masjid untuk ikhwan dan akhwat, untuk laki-laki dan perempuan, tidak dibatasi usianya gitu, maupun berapa usianya bisa mengikuti kajian ini. Nah kemudian berikutnya yaitu ada kajian muslimah setiap hari Sabtu. Nah untuk besok itu insya Allah kita ada kajian Sabtu yang akan diisi oleh Teh Amalia Nur Ramadan. Besok itu akan membahas tentang gizi sebagai manifestasi diri gitu. Insya Allah besok akan dimulai pukul 9. Jadi kami mengundang kepada ibu-ibu semuanya untuk mengikuti kajian ini. Dan besok juga insya Allah akan ada gratis buah-buahan gitu ya. Jadi diusahakan besok ngambil kantong yang kecil aja gitu ya dari rumah masing-masing, karena akan ada pembagian buah gitu. Nah ini kajian kemarin. Nah ini kajian kemarin yang diisi oleh Ustazah siapa ya yang ngebahas tentang Khadijah kalau nggak salah. Ibu siapa? Ibu Anissa. Terang ya, alhamdulillah berarti ngiringan. Ustazah Anissa. Nah ini keluar suaranya. Nah kemudian ini nih alhamdulillah. Jadi kajian muslimah ini kita program baru dari masjid yang awalnya di minggu pertama itu 34 orang, alhamdulillah dengan izin Allah jadi bertambah 45 orang. Kemudian di minggu ketiga bertambah jadi 64 orang. Kemudian di minggu yang keempat juga jadi 75 orang. Nah, kajian minggu yang kelima yang besok itu berapa ya? Wallahu a'lam enggak tahu. Jadi marilah gitu ibu-ibu semuanya kita ajak teman terdekat, tetangga terdekat untuk mengikuti kajian Sabtu ini. Karena insya Allah gitu, jika ibu-ibu mengajak orang lain, ibu juga akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan hadis mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kalau misalkan kita mengajak orang lain untuk ikutan kajian, maka kita juga akan mendapatkan pahala orang itu mengikuti kajiannya. Nah, keutamaan bermajelis ilmu. Yang pertama, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian berikutnya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah rumah dari rumah-rumah Allah yaitu masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi insya Allah kalau misalkan kita sering bermajelis ilmu, sering mengikuti kajian, sering datang ke masjid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, maka ini Rasulullah SAW bersabda akan diberikan ketenangan dan akan dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian program berikutnya yaitu kita mengadakan Muslim Super Camp. Jadi Muslim Super Camp ini adalah
adalah program yang diadakan masjid, dilaksanakan setiap 2 minggu 1 kali dengan target berusaha mencetak orang yang soleh dan berprestasi. Nah, program ini untuk anak TK sampai SMP. Nah, ini kemarin di tanggal 13 sampai 14 kita juga mengadakan. Jadi program ini mondok ya Ibu ya. Jadi untuk anak-anak dari TK sampai SMP mondok di sini dari hari Sabtu sore sampai Minggu pagi selesainya. Nah, ini untuk pengisi materi yang kemarin itu ada Adit dari Adit yang membahas tentang gimana caranya kita merancang masa depan gitu, merancang masa depan. Nah, jadi barangkali ibu-ibu di sini mempunyai anaknya, bapak semuanya teman-teman udah punya anak TK sampai SMP, bisa diajak gitu mengikuti Muslim Super Camp ini. Insya Allah untuk Muslim Super Camp yang kedua nanti di minggu yang depan akan diadakan kembali. Kemudian ini yang terakhir ada program menjemput pertolongan Allah. Jadi program ini adalah sebuah program harian yang diadakan oleh masjid dari pukul 3 subuh sampai jam 6. Jadi program ini ada tahajud, doa bersama, sholat berjamaah subuh, kajian, kemudian sholat syuruk, dan makan bersama gratis. Nah, ini dari jam 3 sampai jam 3.50 sholat tahajud, kemudian berdoa masing-masing, berdoa bersama, sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, kajian tauhid, sholat syuruk, ngopi plus sarapan. Nah, ini juga alhamdulillah yang asalnya subuhnya 7, 6, 5 jadi terus bertambah jadi 14, 25, 29, 32, 63, 20. Alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, kemudian berikutnya, jadi insya Allah untuk kedepannya ini kami akan mengadakan program yang sangat banyak di Masjid Al-Kahfi ini. Yang akan kita hadapi itu insya Allah bulan Februari awal kita lagi membutuhkan guru sekitar 50 orang untuk ngajar ngaji ya Ibu, ngajar ngaji di Saum Tahfidz. Jadi barangkali di sini ada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang mau mengajar, nanti bisa ikutan ya. Nanti kita akan open recruitment untuk 50 pengajar. Kemudian berikutnya, setelahnya itu di bulan Juni atau Juli, kita akan merekrut sekitar 200 sampai 300 santri untuk Saum Tahfidz gitu. Jadi dikarenakan kita akan mendatangkan orang-orang yang insya Allah banyak, jadi kita memerlukan halaman yang luas dan yang tertutup. Nah, kita membuka peluang amal jariah untuk ibu bapak semuanya, yaitu wakaf kanopi untuk pelebaran Masjid Al-Kahfi. Jadi rencananya yang sebelah sini itu mau dipasang kanopi, kemudian yang belakang juga mau dipasang kanopi. Untuk apa? Ya untuk program-program masjid, untuk kegiatan-kegiatan masjid. Jadi nanti kalau misalkan orangnya banyak kan jadi enak gitu, gak akan kehujanan. Yang insya Allah daerahnya itu akan dipakai untuk yang pasti yang tadi itu 200 sampai 500 santri. Kita akan membuka pendaftaran santri baru, kemudian sholat 5 waktu, kemudian nanti di bulan Ramadan kita akan ada iktikaf Ramadan. Kemudian nanti di bulan Ramadan itu kita akan buka bersama, setiap harinya insya Allah akan membuka 1000 porsi untuk buka bersama gratis. Kemudian ada ibadah-ibadah lainnya gitu. Nah, untuk kebutuhan dananya itu sekitar 60 juta gitu. Jadi kami mengajak kepada ibu untuk menyalurkan rezekinya sebagai wakaf atau sebagai amal jariah, karena yang perlu kita ketahui kalau misalkan orang yang mengadakan wakaf ini, kalau misalkan masjid mengadakan wakaf ini cuma sekali kan ibu ya. Jadi kita bikin kanopi kan cuma sekali, nanti wallahu alam gak akan bikin lagi atau seperti apa gitu, gak ada yang tahu. Jadi kalau misalkan kita berdonasi mengikuti bergabung dalam wakaf ini, maka insya Allah gitu nanti akan ada orang yang sholat, orang yang kajian, orang yang belajar, maka pahalanya akan ngalir ke kita terus gitu. Kita diem aja, insya Allah akan mendapatkan pahala gitu. Nah, bisa
di transfernya ke nomor rekening yang di bawah sini, atau bisa di scan QR-nya, atau di situ juga udah kita tempel, bisa disalurkan gitu. Nah, kenapa sih kita membuat banyak sekali program yang seperti itu? Nah, alasannya visi Yayasan Cerebrum ini yaitu ingin berusaha maksimal mencetak orang soleh yang berprestasi. Jadi yang dimaksud dengan soleh itu adalah bertakwa kepada Allah. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka yang terjadi, Allah akan selalu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita juga akan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, ini ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka insya Allah yang terjadi jika dalam suatu daerah kita soleh semuanya, bertakwa semuanya, Allah akan menurunkan berkahnya gitu. Allah akan menurunkan berkah dan karunia-Nya. Dan yang terjadi jika di dalam suatu daerah nggak bertakwa, nggak soleh, maka yang terjadi akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kami akan selalu mengajak gitu kepada ibu-ibu semuanya, kepada bapak-bapak, teman-teman semuanya untuk selalu membangun masjid, karena ini juga bukan untuk masjid, tapi ini juga untuk kebaikan kita semuanya ya, supaya kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu inti dari kajian umum kali ini, pembahasan tentang 3 mindset menjemput pertolongan Allah yang akan disampaikan oleh Pak Aditya Pratama Kipari, CEO PT Cerebrum dan Ketua Yayasan Cerebrum. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pagi ini Bapak Ibu semua kita bisa berkumpul di Masjid Al-Kahfi. Kita berdoa semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah terkait dengan nanti materi yang akan saya sampaikan betul-betul bisa diterima dengan baik dan pada akhirnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Dan ya mungkin saya minta waktunya, silakan Bapak Ibu berdoa. Saya berikan waktu 1 menit karena ini kan lagi hujan ya. Dalam hadis dijelaskan kalau misalkan lagi hujan itu adalah waktu mustajab doa. Jadi silakan saya berikan waktu 1 menit, berdoa dimulai.
Oke, silakan berdoa selesai. Jadi Bapak Ibu semua, pertama mungkin di sini tuh saya bukan ustadz ya, tapi pada intinya ingin sharing. Saya di sini sebagai tadi dijelaskan CEO PT Cerebrum dan juga Ketua Yayasan Cerebrum. Tapi tentunya pada intinya yang pentingnya adalah ayat Al-Qur'annya ya Bapak Ibu. Semoga bisa menerima apa yang saya sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi di sini saya akan membahas 3 mindset menjemput pertolongan Allah. Membahas apa Bu? 3 mindset menjemput pertolongan Allah. Nah, kenapa saya membahas ini? Ternyata selama sekitar 7 tahun saya membangun bisnis sambil kuliah dan lain-lain itu banyak sekali konflik yang saya dapatkan. Banyak sekali apa Bu? Konflik. Terus saya terus nyari gimana sih cara menyelesaikan konflik ini. Dan ternyata alhamdulillah setiap konflik itu saya selalu mendapatkan solusinya. Saya selalu mendapatkan solusinya. Nah jadi mungkin saya kira-kira dibuatkan nih dalam bentuk 3 poin. Apa sebetulnya yang membuat alhamdulillah saya selalu ditolong oleh Allah. Ya mungkin ini silakan diimplementasikan dalam kehidupan Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Menurut saya pasti akan sangat bermanfaat jika ini diimplementasikan mungkin untuk diri sendiri dulu, dan setelah diri sendiri ya untuk anak-anak kita yang sudah punya anak, untuk saudara, tetangga dan lain-lainnya ya mohon disebarkan juga. Siap ya Bapak Ibu ya? Nah, 3 mindset menjemput pertolongan Allah. Kenapa sih saya di sini membahas tentang mindset Bu? Karena ternyata prinsipnya gini. Orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Apa Bu tadi? Orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Paham ya? Nah jadi kalau misalkan mindsetnya benar, pemikirannya benar, maka tindakannya benar. Kalau misalkan mindsetnya salah, berarti tindakannya kemungkinan salah. Paham ya sampai sini ya? Jadi artinya mindsetnya sangat-sangat penting untuk hidup kita. Nah jadi tadi di sini akan dijelaskan 3 mindset supaya kita itu betul-betul mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Bapak Ibu ya. Siap menerima informasinya ini, siap? Siap. Nah, oke. Saya ini kan berdasarkan pengalaman. Saya akan mulai dari yang pertama. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu silakan ulangi kata-kata saya. Sudah pasti masalah datang setiap waktu. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, bisa datang kapanpun. Tapi tenang, kita pasti bisa mengatasinya. Dan kita akan naik level. Nah, jadi mindset pertama yang saya miliki itu ini Bu. Ini sebetulnya seperti yang sepele, tapi menurut saya tidak sepele. Karena dengan adanya mindset ini ya betul-betul menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi apa Bu tadi? Kekuatan ya, menjadi kekuatan. Nah jadi pada intinya ternyata setiap detik tuh, setiap waktu gitu ya, kita akan selalu mendapatkan masalah. Selalu mendapatkan apa Bu? Masalah. Jadi tapi tenang saja, kita pasti bisa mengatasinya dan kita akan naik level. Nah itu tuh sah sih bilang seperti itu gitu ya. Siapa sih yang bilang seperti itu? Yang bilang itu jelas sekali di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Coba ulangi perkataan saya lagi. Kita baca bareng-bareng ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mengatakan siapa Bu? Allah. Berarti ini sebagai apa? Motivasi. Sebagai apa lagi? Sebagai apa? Hah? Petunjuk. Sebagai apa lagi? Pedoman hidup. Terus sebagai apa lagi? Mindset. Bener mindset ya. Tapi yang paling penting ini sebagai jaminan. Sebagai apa Bu? Jaminan. Jadi tadi setiap waktu tes sudah pasti Allah memberikan masalah atau memberikan rintangan, cobaan, hambatan. Tapi Allah memberikan jaminan gitu ya untuk kita
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti ya Allah sudah pasti menjamin kita sebagai jaminan. Sebagai apa, Bu? Jaminan. Terus anu kedua, kita akan naik level. Kita akan naik level. Itu landasannya Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra. Silakan, Bu. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Berarti ya naon, Bu? Itu naon? Tadi disebut naon? Hah? Jaminan, disebut jaminan. Terus saya pun abin harus kenaon disebutnya jaminan we. Ya, Bu. Jadi ini sebagai jaminan. Nah, jadi semoga diterima ya. Jadi tadi balik lagi. Kita baca bareng-bareng ya. Sudah pasti masalah datang setiap waktu. Setiap saat. Setiap menit. Setiap detik. Bisa datang kapanpun. Tapi tenang. Kita pasti bisa mengatasinya. Dan kita akan naik level. Paham tuh, Bu? Sampai poin yang pertama. Nah, jadi maksudnya teh gini, kalau misalkan nanti suatu hari dan sudah pasti ada ya. Misalkan dalam hal apapun, misalkan ada masalah A, masalah B, masalah C, hambatan A, hambatan B, hambatan C, tantangan A, tantangan B, tantangan C. Tadi mindset itu jamin, itu harus seperti ini. Ada dua jaminan yang Allah benar-benar berikan. Satu, kita sudah pasti bisa mengatasi masalah tersebut dan kita akan naik level. Kita akan naik level. Paham ya sampai sini ya? Nah, kenapa sih saya tadi sudah mengatakan dengan yakin kita tuh sudah pasti ada masalah karena sudah dijamin juga oleh Allah. Ayat yang ini. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya gini, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi tadi kenapa Abi bilang sudah pasti ada masalah, karena ini sudah dijanjikan oleh Allah, kita tuh pasti diuji. Kita pasti diuji. Jadi Allah tuh pasti nguji, tapi Allah juga sudah menjamin kita pasti bisa mengatasinya dan kita akan naik level. Jadi tugas kita apa ya? Tugas kita mungkin ya bersabar dan nanti di poin kedua ya, bersabar dan nanti yang di poin kedua. Paham ya sampai sini ya, Bapak Ibu ya? Jadi coba saya tanya dulu, kalau misalkan ada masalah kita harus ngapain, Bu? Pertama gimana, Bu? Menghadapi kesabaran. Bukan, tadi yang saya jelaskan ada dua ya. Yang pertama harus berpikirnya seperti apa? Kita pasti bisa mengatasinya. Pertama harus apa? Kita pasti bisa mengatasinya. Dan yang kedua, kita akan naik level. Nah, ini tolong benar-benar dimasukkan ke dalam hati kita masing-masing dan juga diajarkan kepada anak kita. Nah, nanti tuh pasti dalam kehidupan ini akan selalu ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena Allah sudah berjanji gitu ya. Pasti ada masalah karena Allah menguji kita. Tapi ingat, setiap masalah yang datang, kita pasti bisa mengatasinya. Dan itu tuh sebagai cara Allah untuk supaya kita itu naik level. Paham ya Bapak Ibu ya? Coba, misalkan sekarang anak SD kan selalu ada ujian untuk naik kelas ya. Nah, jadi ujian-ujian itu kita pikirkan bahwa itu adalah untuk naik level. Untuk apa, Bu? Naik level. Jadi Bima jadi mun aya masalah ya berteman dengan masalah. Oh gitu. Oh tenang, pasti bisa mengatasinya. Dan ima cara Abi untuk naik level. Kalau misalkan tidak ada masalah tersebut ya mungkin ya kita di situ-situ aja, dia tidak berkembang. Tapi ayana masalahnya biasanya untuk membuat kita naik level ya.
Paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, jadi tadi di dalam sebuah hadis dijelaskan Allah inna zonni abdi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalkan kita berprasangka kita pasti bisa mengatasinya, dan berprasangka kita akan naik level, ya insya Allah kita akan seperti itu. Karena kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kesimpulan yang pertama, ketika datang masalah, hambatan, tantangan, rintangan, kita harus tersenyum bahagia. Karena kita sudah pasti bisa mengatasinya dan kita akan naik level. Paham ya Bu ya? Coba sekarang sebelum kita berlanjut, kita coba baca bareng-bareng ya. Ketika datang masalah, hambatan, tantangan, rintangan, kita harus tersenyum bahagia. Karena pertama, kita sudah pasti bisa mengatasinya. Kita akan naik level. Beda tuh Bu, orang yang punya mindset seperti ini dengan orang yang tidak punya mindset seperti ini. Beda tidak? Beda. Mun orang lain mungkin punya masalah teh, wah bingung. Mun abi mah tersenyum. Kita harus tersenyum. Nah, tersenyum berarti itu salah satu cara supaya orang teh naik level, dan sudah pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena tadi naon tadi teh Bu? Naon Bu? Naon jaminan. Tadi karena saya bilang mau nanya jaminan itu nama. Jadi sudah ada jaminan dari Allah, bukan dari saya, dari Allah ya. Jadi menurut Abi ya benar-benar kudu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar diajarkan kepada anak kita supaya anak kita itu bersahabat dengan masalah. Bukannya jadi pengen banyak masalah, tidak, tapi tadi pada prinsipnya ternyata akan selalu ada masalah gitu ya. Dan anak kita itu harus diinstal mindset ini. Ketika ada masalah teh, oh pasti bisa mengatasinya. Oh pasti itu teh salah satu cara supaya dia itu berkembang atau naik level. Paham ya? Nah, yang kedua, Bu, aya istilah nanti dilengkahan. Apa yang ada yang bisa menjelaskan dilengkahan itu artinya apa? 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 Dilewatkan ya. Nah, tadi nomor Pak Haji sudah paham ya. Sekarang saya masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu dilengkahan. Jadi dilengkahan itu kumaha? Karena gini Bu. Nah, yang kedua ini gini. Kita baca bareng-bareng ya. Kebanyakan orang ketika ada masalah, fokus mencari langsung solusinya. Seharusnya bukan fokus langsung mencari solusi, tapi fokus bertakwa meminta pertolongan Allah. Paham tuh Bu? Paham tuh? Ada yang bisa menjelaskan? Coba cingah-cingah tuh. Kisti, jelaskan semua. So, kira-kira yang Kisti paham apa dari sini? Jadi apa sih, kalau nyari solusi berarti kan fokusnya ke masalahnya. Kalau bertakwa minta pertolongan Allah berarti apa sih? Ya minta ke Allah, ya Allah ini solusinya gimana, aku serahkan ke Allah. Nah, gitu, paham ya? Nah, paham tuh? Mana awal? Wah, kumaha coba. Ini maksudnya kumaha coba. Eta. Sekali ini wah, tarik wah sekali ini. Udah sekali ini. Udah sekali ini. Udah wah. Ayo wah. Jadi sebelum bertindak untuk menyelesaikan solusinya, lebih baiknya meminta dulu ke Allah agar aksi kita dipermudah oleh Allah. Nah gitu ya, paham Bu? Jadi kieu ku abi dimudahkeun deui nya, dugi kata-katana kurang sederhana ternyata. Jadi silahkan Bapak Ayu fokus ke layar. Fokus ke mana? Ke layar ya, fokus ke layar. Nah, di layar teh kieu. Jadi itu mindsetnya, kebanyakan orang teh kalau ada masalah langsung mencari solusi. Bagus dah Bu? Bagus ya? Ya sebenarnya bagus ya, bagus. Ente, tapi sebenarnya mah ada yang lebih bagus daripada ini. Ada yang lebih bagus daripada ini.
Ada yang lebih bagus daripada ini. Nah kalau misalkan ini mah tadi istilah nanti ngalengkahan. Istilahnya kan Bu? Paham tuh Bu? Maksudnya? Hah? Ya melewati paham tuh maksudnya melewati saha? Melewati Allah. Paham ya? Ya kuapi ditinggalikeun deui simulasina. Kalau misalkan harusnya dengan simulasi ini jadi semakin paham. Jadi semakin Nah, jadinya gini. Harusnya teh ketika ada masalah jangan dulu cari solusinya. Jangan dulu. Tugas orang mah langsung minta pertolongan ke Allah dan bertakwa. Tugas kita langsung meminta pertolongan Allah dan bertakwa. Jadi solusinya datang dari Allah. Solusinya datang dari Allah. Paham tuh perbedaan mindsetnya? Paham tuh? Jadi lamun ieu mah capek-capek sendiri, kita nyari solusi sendiri, kita belum tahu mana solusi yang terbaik, sehingga pada akhirnya teh nabrak-nabrak, kita tidak efektif, tidak efisien memecahkan sebuah masalah. Karena tadi orang teh ngalengkahan Allah. Bagus tidak kalau seperti itu? Nah, mungkin yang membuat diri kita hidup kita tidak efektif itu ya karena itu. Kita selama ini ternyata melengkahi Allah gitu, ngalangkahan Allah. Kuduh nama orang teh ketika ada masalah teh jangan langsung mencari solusi, jangan langsung mencari solusi. Bodoh teh langsung nyari solusi diri sendiri padahal itu mah tidak efektif nanti. Kita tidak tahu kan yang terbaik menurut kita gitu ya. Sedangkan Allah tahu nggak yang terbaik menurut Allah untuk kita? Tahu ya. Nah jadi tina ieu kita kudu dirubah. Jadi kieu. Paham tuh Bu? Paham ya? Jadi ketika ada masalah teh tidak langsung cari solusi, tugas kita mah langsung meminta pertolongan Allah dan bertakwa. Paham ya? Karena solusi mah pasti otomatis langsung datang dari Allah. Solusi pasti langsung datang dari Allah. Jadi solusinya ternyata bukan dari diri kita sendiri, salah itu. Mau misalkan orang nyari ada masalah, menyelesaikan masalah itu bukan datang dari kita sendiri, sebetulnya datang dari Allah. Jadi mindsetnya kudu dirubah, kudu paham ya? Nah, ayatnya mana sih yang mendasari ieu? Ayatnya teh ieu. Coba kita baca bareng-bareng. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadran. Oke, kita baca bareng-bareng artinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, jadi ayat ini Bu yang mendasarinya. Jadi tugas kita teh sebetulnya mah entong riweuh, entong naon Bu? Riweuh. Tugas kita mah hanya beribadah kepada Allah, hanya menjadi orang yang bertakwa, hanya menjadi orang yang bertakwa. Nah, nanti setelah bertakwa dia kan jelas niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi jalan keluarnya pertolongannya datang dari Allah. Kalau kita bertakwa, paham ya? Jadi jangan ribet. Jadi kita harus nyari solusi. Kita itu mah solusi mah sarankannya ke Allah. Tapi kita teh yang paling utamanya adalah fokus untuk menjadi orang yang bertakwa. Paham ya? Karena ini jelasnya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Artinya jalan keluarnya kumaha? Mau misalkan aya masalah A dikasih solusinya. Masalah B dikasih solusinya, masalah C dikasih solusinya. Semua masalah pasti akan dikasih solusinya. Jadi gini lah mindsetnya.
Yang membuat solusi itu bukan kita. Sebutkan, ulangi kata-kata saya. Yang membuat solusi itu bukan kita. Tapi pertolongan Allah. Paham ya Bu ya? Nah, selain daripada Allah akan memberikan jalan keluar, Allah juga akan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Jadi, lamun bertakwa mah, pertama tadi orang akan selalu diberikan solusi dari setiap masalah, dan yang kedua akan dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Enak nggak Bu kira-kira kalau kita dapat rezeki yang tidak diduga-duga? Enak banget ya Bu ya? Enak banget, betul Bu? Ya alhamdulillah gitu. Nah, terus selain daripada dapat rezeki, tadi kan dapat jalan keluar, dapat rezeki. Yang ketiga adalah Allah akan mencukupkan keperluannya. Kata-kata Allah akan mencukupkan keperluannya teh disebut naon Bu? Naon? Bisa pada ngomong nanti. Andre, eta jaminan. Jaminan ya, jelas ya. Jadi tadi jaminan Allah teh pertama menurut ayat ini jalan keluar, rezeki yang tidak diduga, dan juga mencukupkan segala keperluan kita. Eta tos cukup bagi kita. Cukup ya, sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Setiap masalah diberi solusinya, tidak punya uang diberi rezeki tidak terduga. Terus segala keperluan apapun diberikan oleh Allah sebagai jaminan. Dan yang terakhir, sungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Allah yang menuntaskan urusannya. Berarti naon Bu? Menuntaskan urusannya tadi. Aya masalah naon ngeribetkeun kita. Sebetulnya Allah anu ngasih solusina jeung anu menyelesaikan semua masalahnya. Paham Bu? Jadi tadi nomor 2 itu tadi Abi kata-kata nu di awal teh disebut naon istilahna? Lain. Naon? Bukan. Dilengkahan. Pokoknya kudu ingat istilah dilengkahan. Paham Bu? Dilengkahi paham? Ya, jadi artinya tadi ya tugas kita mah sebetulnya beribadah kepada Allah. Jangan melangkahi urusan Allah. Solusi mah urusan Allah gitu. Jangan melangkahi urusan Allah. Caranya kumaha orang mah bertakwa, beribadah kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mungkin ya berusaha secara emang kita juga berusaha gitu untuk mencapainya sambil berdoa. Setuju tidak kalau misalkan mindset ini bagus? Setuju tidak Bu? Setuju ya? Jadi tadi fokus kita itu fokus menjadi orang yang bertakwa saja. Fokus menjadi orang yang tolong ia disebarkan ke anak-anak kita yang semoga menjadi pahala yang terus mengalir ya. Jadi diubah mindsetnya salah sebelumnya teh ada solusi masalah langsung nyari solusi. Terus teh tadi yang pertama teh apa sih? Oh tadi mau misalkan ada masalah kita harus berpikir pasti bisa mengatasinya karena kita akan naik level jika ada masalah teh. Nah kesimpulan anu kedua, pokoknya tugas kita mah fokuslah menjadi orang yang bertakwa. Coba sebutkan, fokuslah jadi orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat tadi, Allah menjamin 4 hal. Allah akan memberikan solusi setiap masalah. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Allah akan mencukupkan keperluan. Allah akan menuntaskan urusan kita. Mantap tidak Bu? Mantap ya? Paham? Poin 2 ini paham? Paham ya? Jadi tugas kita tadi bertakwa kepada Allah. Nah, selain daripada tadi diberikan 4 keuntungan, orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan di banyak sekali ayat. Ini di ayat keempatnya setelah ayat tadi 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusan. Kemudahan dalam urusan. Enak tuh Bu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Enak sekali ya, enak sekali dimudahkan. Jadi teh kieu aya masalah naon langsung aya solusina. Aya masalah naon langsung aya solusina. Ada masalah naon langsung aya solusina. Terus di ayat lain dijelaskan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dijelaskan bahwa janji Allah, jaminan Allah yang lain untuk orang yang bertakwa teh dihapus dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Jadi dosa-dosanya dihapus, dilipat gandakan pahala. Terus yang lain, aman dari serangan dan kejahatan musuh. Akhirnya banyak tuh orang anu pengen aman teh minta pertolongan ke manusia. Ayat tuh Bu. Seueur bunyinya.
minta pertolongan teh minta ke manusia. Padahal ternyata jadi jelas di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi ternyata kalau kita pengen aman dalam segala sesuatu, tadi balik lagi tujuan kita tuh harus bertakwa saja ke Allah, harus bertakwa kepada Allah. Jadi tadi ini kata-kata sangat luar biasa, indah sekali ya. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Jadi misalkan ayah orang anu guna-guna dan lain-lain, tapi untuk orang bertakwa mau anu ngamankan orang teh Allah. Lebih dari satpam, lebih dari ormas dan lain-lain. Paham Bu ya? Jadi wah luar biasa sekali menjadi orang yang bertakwa tuh. Terus di ayat lain dijelaskan dikasih surga Aden, yaitu surga yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikian Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Bakal dikasih surga Aden. Terus akan mendapatkan segala kemenangan. Pengen gak Bu anak kita sukses? Pengen ya? Pengen anak kita benar-benar maju. Setiap ada ya di sekolahnya dia berprestasi, kemudian di tempat kerjanya dia berprestasi, secara ya keduniaan dia juga punya banyak manfaat. Tadi kuncinya teh supaya dapat kemenangan-kemenangan itu anak kita harus pastikan supaya menjadi anak yang bertakwa. Setuju Bu? Jadi jelaskan jelasnya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi segala non pertandingan itu bakal ke Allah bantu supaya dia menang. Paham Bu ya? Yang lain bakalan terus mendapatkan keselamatan tadi. Lanjutan nanti sebelumnya ya. Di sini dijelaskan dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Jadi tadi diselamatkan dari segala bahaya, segala serangan musuh, segala apa-apa saja yang membahayakan. Yang menangkalnya juga Allah, yang menangkalnya Allah. Terus, nah ini di ayat lain tidak akan disentuh neraka dan dia tidak akan berduka cita. Karena tadi mindsetnya teh udah positif, meskipun ada musibah ya tersenyum bahagia saja. Karena emang seperti itu di dunia ya pasti selalu diuji. Dan di sini dijelaskan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka tidak disentuh oleh ajab dan kadang tidak pula mereka berduka cita. Jadi akan selalu senang ya orang-orang yang bertakwa karena paham ayat masalah mah oh tersenyum bahagia karena kita pasti bisa mengatasinya dan kita pasti naik level dan nanti ya tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah ini yang paling penting ya, ini yang paling penting dengan keberadaan ya saya di sini gitu ya. Jadi ayat-ayat jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini tadi sudah dijelaskan Kodeden bahwa kalau misalkan ternyata di sini teh semuanya teh beriman, bertakwa, misalkan tim-tim Abi pada soleh, pada bertakwa, itu Allah dijanjikan langsung sebagai jaminan, sebagai apa Bu? Jaminan naon akan diberikan, Allah akan melimpahkan, kata-kata melimpahkan berarti kan banyak ya, keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau itu kebutuhannya benar-benar diturunkan, misalkan anu hoyong gaduh rumah, segala beli rumah, pengen mobil, pengen motor, ya bisa gitu ya, karena Allah berkahkan. Asalkan syarat tadi, orangnya kudu menjadi orang yang bertakwa. Paham ya? Nah tugas abdi teh iya diusahakan tadi ya, tugas vision Yayasan Sadabun teh berusaha maksimal mencetak orang soleh yang berprestasi gitu teh. Nah, oke, sekarang kita akan evaluasi dari tadi seperti yang dijelaskan gitu ya. Bahwa amalan yang pertama dihitung, dihisab itu adalah sholat ya. Nah, jadi mungkin di sini ya saya hanya sekedar ingin mengingatkan. Pertama berkaitan dengan sholat iya, mungkin masih ada beberapa kita itu yang sholatnya bilang betul. Sholatnya apa Bu? Bilang betul. Jadi itu ngeri pisan sebetulnya Bu ya. Karena tadi pertama dihitungkan adalah sholatnya. Nah, jadi ayo orang evaluasi. Berarti gini ya, kalau misalkan ingin menjadi orang bertakwa, dari yang asalnya bolong-bolong menjadi sholat, dari yang asalnya bolong-bolong menjadi sholat. Paham ya? Dan yang dari dia sudah melaksanakan sholat, berarti kan tingkatkan menjadi sholat sunnahnya. Ya, itu Bu ya. Dan mungkin setelah itu diimplementasikan untuk siapa ya? Untuk diri sendiri.
diawali oleh diri sendiri. Setelah diri sendiri, ajak anak kita, istri kita, teman-teman kita, saudara kita, teman kita untuk seperti itu berkait dengan sholat ini. Karena tadi bahkan sholat itu di hadis yang lain disebutkan sebagai tiang agama ya, sebagai tiang agama. Di beberapa hadis dijelaskan kalau dia tidak sholat ya udah semua kebaikannya tidak akan dicatat sebagai kebaikan karena gugur gitu ya, karena jadinya gugur. Nah ini harus dievaluasi. Intinya diri kita ayo yang mungkin ada yang masih belum sholat harus jadi sholat, yang baru sekadar sholat dan tidak tepat waktu diusahakan untuk tepat waktu, yang sudah sholat dan tepat waktu diusahakan untuk sholat sunnahnya. Paham ya Bu ya? Nah yang ketiga, yang ketiga kan tadi yang kedua sudah selesai ya. Yang ketiga adalah usahakan maksimal jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Jadi di beberapa hadis jelas ya. Ini mah di Al-Quran surat An-Nisa ayat 31. Keutamaan untuk orang yang berusaha tidak berdosa. Jika kalian menjauhi atau menghindarkan diri dari dosa-dosa, niscaya Allah akan meleburkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Jadi usahakan ya. Pasti itu Bu, setan itu selalu mengajak kita dalam kejelekan. Sudah pasti ya. Sudah pasti. Nah maka dari itu ya tadi kita usahakan maksimal supaya kita tuh benar-benar bisa menahan untuk tidak berdosa seperti itu. Ini sudah dijanjikan bahwa pahalanya gede sekali. Kita akan diampuni dosa dan juga kita akan diberikan tempat yang mulia, surga ya. Mau Bu? Mau, saya juga sama. Nah, terus kan jelas ya ini di ayat yang sudah selalu kita baca ya, Az-Zalzalah 78. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan seberat jarah, maka dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan seberat jarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Paham ya Pak Ibu ya? Jadi kalau kita berbuat baik, kita pasti akan dapat balasannya. Begitu juga kalau kita berbuat kejelekan, berbuat jeleknya, kita juga akan mendapatkan balasannya. Jadi ya jangan berbuat dosa, karena ya kalau besok dijelaskan mungkin ke sejuta kalinya ya untuk teman-teman semua. Jadi dosa itu ibarat kita lagi berada di sebuah mobil, terus di depan kita ada kaca, ada apa Bu? Nah jadi ketika kita berbuat dosa, kita tuh seperti dengan diri kita sendiri mengotori kaca kita, mengotori. Apa yang terjadi kalau kita kacanya kotor? Tidak terlihat jalannya ya. Jadi kalau misalnya orang berbuat dosa teh, diri kita sendiri mengotori kaca mobil kita sendiri. Terus motoran pada akhirnya kumaha aja, berarti kita tidak bisa melihat jalan yang benar. Terus tidak bisa melihat jalan yang benar, apa yang terjadi? Hidupnya ruwet lah. Hidupnya ruwet, bakal jadi nabrak-nabrak, kadi salah. Karena kenapa? Karena tadi Allah tidak memberikan pertolongan. Karena ya sudah buta lah, sudah tidak kelihatan jalan yang benar teh kemana gitu. Nah tadi solusinya teh entong berbuat dosa, dan kita harus melakukan hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah kalau misalkan kita melakukan hal baik tadi kan akan menghapus dosa-dosa kita, Jadi asal nasi kaca orang teh kotor teh dihapus, pada akhirnya jadi jelas. Dengan jelas ya kita bisa melihat jalan lebih bagus, jalan lebih rapi, lebih tahu jalan yang benernya kemana gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin gini ya, ada nggak sih Bu yang di dalam hidup itu kita lihat selalu banyak masalah, ada nggak Bu? Nah sih ada teh banyak masalah wae kehidupan aja. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Misalkan seorang teh banyak masalah hidupnya teh, misalkan tidak punya uang, terus misalkan tiba-tiba suaminya ataupun siapapun itu di PHK, terus tiba-tiba anaknya teh ngelakuin masalah, narkoba, seks bebas, melakukan hal negatif, mencuri. Itu sebutnya karena ternyata Allah menjelaskan ya di dalam Quran surat Asy-Syura, di sini dijelaskan wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu
adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi gini Bu, kita introspeksi. Kalau misalkan ternyata dalam hidup kita, nah hidup orang teh ruwet ya, hidup orang teh ruwet, banyak masalah, nggak punya uang gitu ya, terus nggak punya solusi dari setiap permasalahan, bingung. Bisa jadi karena apa Bu tadi? Karena dosa dari diri kita sendiri. Coba evaluasi, orang teh dulu teh pernah ngalakuin naon? Orang teh dulu pernah ngalakuin naon? Sebetulnya hal-hal negatif yang kita lakukan itu membuat diri kita ruwet, kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang jelek. Paham ya? Jadi usahakan ya anak-anak kita, diri kita, usahakan tong ngelakukan dosa. Makanya sistem monitoring yang kita lakukan itu kalau kita punya anak harus benar-benar hati-hati Bu. Anak-anaknya kudu dipastikan sholat, kudu dipastikan saum, kudu dipastikan melaksanakan semua perintahnya gitu ya. Kata di berat bagi kita kalau misalkan ternyata anak kita teh sudah balik tapi belum melaksanakan sholat. Kata kumaha ke orang tuanya gitu ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya sudah melakukan maksimal, ya mungkin Allah akan mengampuni. Tapi kalau misalkan orang tuanya teh ngantep gitunya, kayak bakal kumaha lamun gitu. Jadi yang ngeri lah Bu. Jadi intinya mumpung kita masih ada ya, kita maksimalkan, jangan berbuat dosa untuk diri kita sendiri, dan usahakan anak kita, keluarga kita pun sama dengan maksimal kita berusaha supaya tadi diampuni dosa-dosa yang tidak rekening dosa nanti tos we ditutup terus dihapus, dan sebelum nanti dengan kita terus berbuat baik. Jadi di ayat berikutnya dijelaskan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya adalah jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Di Quran surat Al-Isra ayat 7. Ya jadi tadi balik deui. Ya orang tong ngacapek-capekkeun diri orang lah untuk selalu berbuat dosa, karena pada akhir nama bakal ngeribetin diri sendiri, Paham Bu sampai sini paham? Paham ya? Oh sudah panjang juga. Mungkin sebelum saya menutup, di sini ada video. Tapi buat ibu-ibu yang tidak mau melihat videonya, mungkin merem bunyi. Kobi bakal di-playkan video. Jadi itu di film yang lagi viral saat ini, nama filmnya Siksa Neraka. Kemarin kita di perusahaan Cerebrum sekantor ke sana untuk nonton film ini. Menurut saya sangat bagus ya, untuk mengedukasi ya buat masyarakat di Indonesia. Pertama teh kieu Bu, kita ada orang tua yang dia itu punya 4 anak. Nah 4 anak kita ternyata yang pertama dia jarang sholat. Jarang apa Bu? Jarang sholat. Terus yang kedua dia tuh suka seks bebas. Terus selanjutnya ada yang suka berjudi. Suka apa Bu? Berjudi. Terus ayah membunuh orang lainnya. Si cewek itu sih? Memfitnah orang lain. Ayah memfitnah orang lain. Ternyata ngeri sekali balasan-balasan. Ayah tuh nggak bohong. Nah jadi gambarannya seperti ini lah. Kan bisa digede-gede soalnya. Padahal diri teh diceritakan si bapak teh ustad. Bapak teh ustad, cuman ya tadi mungkin ya pelajaran bagi kita. Ieu teh urang teh monitoring sistem teh kudu kuat. Monitoring sistem. Jadi anak kita di mana teh itu kudu ditanya mana geus salat acan gitu. Bagusnya mah setiap dimanapun anak kita berada, kita harus memonitoring aktivitas dia. Jangan sampai kebongohan teh naon punya bahasa Indonesia. Lengah. Jangan sampai kita lengah. Oh, anak kita teh teu salat, urang ngantep gitu. Itu mungkin bisa jadi bakal efek domino untuk diri kita. Jadi kurang nanti dapat dosa dari anak kita. Oh ini mah simulasi cerita lagi di alam kubur. Nah iya nu dijelaskannya, nah itu tukang judi online Bu.
Iya, dia tukang judi online terus Hah? Terus nipu orang ngedapetin duit tapi tidak dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Tidak amanat. Nah, betul. Saya teh ceritana di dalam kubur, wah ternyata gitu. Lihat orang-orang teh lagi pada disiksa. Kayak nu minum nana. Kayak resep ngabohong. Jadi ciri dana dipotong terus manjangan deui, potong terus manjangan deui. Oh iya di kucuran etanya. Di video itu dijelaskan tergambarna cara lidah dipotong manjangan deui orang dilagerakeun di ketinggian hidup deui Bu, jadi merasakan sakit tapi hidup deui. Saya mungkin anu sok nonton film porno, sok nonton hal-hal negatif, tidak menjaga pandangannya. Jadi meskipun untuk dicolok, ayah deui mata nanti gitu, ayah deui gitu terus berulang-ulang. Ya paling cukup ya videonya ya. Kalau mau lihat silahkan nonton di bioskop kesayangan Anda. Saya dialungkeun. Tapi itu dialungkeun teh henteu berhentinya. Terus kembali ke semula lagi, merasakan gitu lagi gitu. Ini makan nanah, makan darah, dan kehausan. Sebenarnya kan dijelaskan di Al-Quran kehausan. Teruslah cekap punya. Iya terakhirnya Abi, pada intinya
Ya buat diri kita, ayo berusaha maksimal untuk melakukan hal yang baik dan tidak berbuat dosa. Ingat, Abg yang mengingatkan ayatnya dosa jariah. Dosa jariah tadi dia dijelaskan surat Al-Ankabut ayat 13. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka lakukan gitu ya. Jadi tadi ayo Bu, usahakan terutama buat kita nih ibu-ibu bapak yang punya anak, saya juga sama. Pastikan anak kurang teh investasi, tapi investasi dalam hal kebaikan. Maksudnya dalam kebaikan teh ya terus dia melakukan kebaikan gitu, melakukan hal-hal baik, kita mendapatkan pahalanya. Tapi jangan sampai anak-anak orang teh malah jadi bukan investasi, malah ya sama sih investasi tapi malah ngirim ke kita itu keburukan atau dosa ya Bu. Misalkan masih tidak menutup aurat, terus misalkan masih anak kita tuh belum sholat gitu ya, belum sholat 5 waktu, itu berat Bu, bagi kita bakal berat pisan. Jadi ayo ngajak orang sama-sama maksimalkan diri kita untuk anak-anak kita siapapun itu, sebanyak mungkin yang bisa kita ajak untuk terus menerus berbuat kebaikan gitu. Karena ayat dosa jariah, sungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Nah itu hati-hati itunya. Terus ayat hadis dijelaskan tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai dia diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa, ilmunya diamalkan atau tidak, hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dibelanjakannya, jasadnya, fisiknya. Jadi semua hal itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ayo mumpung kita masih hidup untuk selalu melakukan hal baik. Ya paling segitu yang bisa saya sampaikan. Ringkas sana tadi 3 mindset menyebut pertolongan Allah. Yang pertama, kita harus tahu, kita harus paham masalahnya sudah pasti datang setiap saat. Tapi ingat, kita pasti sudah bisa mengatasinya. Dan yang kedua, kita akan naik level. Terus yang kedua, ayo fokus menjadi orang yang bertakwa. Ketika ada masalah, jangan diri kita yang sendiri mencari solusinya. Ketika ada masalah, jangan diri kita sendiri yang mencari solusinya, tapi kita fokus saja kita mau bertakwa. Nanti Allah yang memberikan solusinya. Jadi solusinya bukan dari kita tapi dari Allah. Terus namun kita bertakwa, Allah akan memberikan solusi setiap masalah, rezeki dari arah yang tidak diduga, mencukupkan segala keperluan kita, dan Allah akan menuntaskan urusan kita. Dan yang ketiga, usahakan maksimal, jangan berbuat dosa untuk diri kita sendiri, dan semaksimal mungkin mengajak anak kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya gitu ya, untuk terus menerus meminta pertolongan Allah, bertakwa kepada Allah. Terima kasih banyak, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Adit yang telah sharing ilmunya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu pembagian infak beras. Sebelumnya kepada karyawan PT Serbrum dipersilakan untuk melanjutkan rutinitasnya. Kemudian untuk kegiatan infak beras ini akan